investasi lah di apa namanya, di kesehatan gitu ya. Mm-mm. Udah tahu, tapi ketika dia melihat dengan nominal yang segitu gitu, dia sudah langsung apa istilahnya udah apa sih jiper dulu gitu loh, detak dulu gitu. Padahal kan kalau kita sekali ke dokter aja spesialis aja udah 300.000 lebih. 300.000 sedangkan kita paling ya Biogreen aja kan satu botol gitu kan paling 300-400 gitu kan. Tapi itu Ya. 1 bulan gitu kan istilahnya kayak gitu. Kalau aku sih jujur apa ya apa namanya, mau gitu loh, mau menjaga gitu loh istilahnya kayak gitu. Tapi kan nggak semua orang gitu loh yang berpikiran kayak gitu. Nah itu yang agak-agak menurut aku agak susah sih gitu loh, mengubah mindset mereka kayak gitu. Ya itu makanya text time. Kita jelasin aja kayak saya. Saya waktu itu GERD ya. GERD itu ke dokternya betul, Fani bilang di polinya mitra keluarga 300.000 lah kira-kira ya dokternya. Tapi kan di USG juga 200 lebih. Udah 600.000. Habis itu beli obat. Jadi kurang lebih 1 kali ke dokter, periksa-periksa itu kira-kira 1 juta, Van. Iya. Nah itu gini, kalau masalah itu saya pernah ngalamin ya. Jadi member saya yang pertama itu si ibunya udah stroke itu 4 tahun. Dan dia itu bukan orang punya. Ya istilahnya cuman jual nasi di pinggir jalan. Bisa kebayangin kan pendapatan mereka berapa ya. Nasi gerobak, pakai gerobak jual nasi bebek di pinggir jalan. Nah, tapi waktu kita ajak bicara tentang kondisi ibunya, si bapaknya saya tanya, kalau misalnya kan dia udah berobat nih 4 tahun ya kemana-mana, ya medis juga, ya yang alternatif juga gitu. Nah terus waktu kita tanya, Pak, kalau misalnya Bapak nyoba 2 juta sebulan berani nggak? Saya tanya gitu waktu itu. Saya nggak jamin karena ini bukan obat, tapi kok banyak orang yang terbantu. Nah, salah satunya memang karena di keluarga sih udah ada pembuktian ya, maksudnya mama saya udah pakai, ada hasil, dia tahu gitu kan. Nah, terus si bapaknya langsung bilang saat itu, berani Bu, bilang gitu. Ya, aku yang deg-degan ganti ya. Karena ini member pertama, benar-benar pertama gitu. Jadi aku yang deg-degan sebetulnya waktu itu, tapi karena aku lihat mamaku aja yang kayak gitu bisa kok, ya udah aku yakin pasti dia ada sedikit perubahan lah, paling nggak ngarepin dia bisa berdiri jalan. Tapi beneran tuh, dan dia karena kondisi aku nggak bisa nyuruh minumnya lebih dari 2, karena aku harap 1 bulan dia 2 box ini bisa buat 1 bulan, kan aku bilang 2 juta buat 1 bulan kan soalnya. Jadi sehari minum 2. Cuman saya bilang jangan sampai lubang ya Bu, yang teratur, saya bilang gitu biar ada hasilnya. Akhirnya ibunya minum tuh, seminggu kemudian saya ke sana, dia udah bisa ngasih tangannya salaman ke saya. Padahal tadinya yang saya pertama kali datang tuh nggak bisa, benar-benar lemes, mau salaman aja nggak bisa, nggak ada kekuatan. 1 bulan kurang 3 hari, bapaknya telepon, Pak lihat video saya ke Kodoni, di WA sama dia. Ibunya berdiri dari kursi roda jalan keliling rumah. Itu udah aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Bener-bener kaget dan ya itu pengalaman luar biasa. Makanya dari situ aku, oh kalau kita niatnya memang ngebantu, itu pasti ada jalannya. Gitu. Yang penting kita wartakan aja. Karena gini, orang-orang di tempatku nih di Sentul kan bukan kota ya, jadi lebih kayak pedesaan gitu ya. Dan orang-orang yang di gunung, maksudnya di dalam desanya, mereka itu sebetulnya nggak punya duit. Karena mereka kalau mau cari kerja turun ke Sentul, itu naik ojeknya aja udah 40.000, turun doang. Belum naiknya lagi, pulangnya lagi. Jadi kalau mereka turun nggak dapat duit, pulangnya kan nggak bisa, susah gitu. Akhirnya banyak pengangguran kan di sana. Cuman kerja proyekan-proyekan gitu. Nah, orang-orang seperti mereka, kalau udah sakit, itu bisa loh punya duit buat masuk ke klinik 1 juta, cuman buat diinfus. Jadi untuk duit itu kalau orang udah sakit, mereka pasti bisa mengusahakan. Yang penting bagaimana kita membantu mereka cara berpikirnya aja, mengarahkan. Gitu.